Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi bersama saya Sina di channel Azukia ID. Channel yang membahas semua seputar Jepangan, mulai dari musik, film, travel, anime dan manga, serta berbagai macam tutorial dan informasi yang tentunya tetap berkaitan dengan Jepangan. Oke, pada video kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat jarang dibahas oleh orang lain, yaitu sebut saja sebagai segmen pemuja. Pemuja bukan pemuja rahasia ya, apalagi pemuja setan bukan. Jadi pemuja kali ini adalah singkatan dari pengetahuan umum tentang Jepang bersama Azukia ID. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, kita simak video intro berikut ini. Pernah nggak sih kalian mencari yang namanya alamat? Atau saya yakin setiap dari kita pasti punya yang namanya KTP. Bahkan yang belum punya sekalipun pasti suatu saat bikin yang namanya KTP. Nah, di dalam KTP ini terdapat beberapa informasi tentang diri kita. Salah satunya alamat. Baik alamat di mana kita berasal atau alamat di mana kita tinggal. Nah, tapi pernah nggak kalian berpikir gimana sih cara pemerintah kita menentukan cara penulisan alamat? Ternyata, cara penulisan alamat itu ditentukan berdasarkan peta persebaran wilayah. Nah, oleh karena itu, pada segmen kali ini kita akan mempelajari tentang peta persebaran wilayah negara Jepang. Namun, sebelum kita mulai, jadi seperti kalian lihat, agak berbeda dari video sebelumnya. Saya ditemani oleh layar ya di sini ya. Jadi karena topik kali ini agak sedikit banyak dan ribet, makanya saya butuh gambaran seperti itu ya. Tidak bisa sendiri karena susah ngapalinya. Oke, sekarang kita berada di peta negara Indonesia. Dalam peta persebaran wilayah sebuah negara terdiri dari beberapa tingkatan. Di Indonesia, tingkatan yang pertama adalah negara. Negara ini terdiri dari pulau dan kepulauan. Nah, jika di Indonesia, pulau-pulau ini dibagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan zona waktu. Yang pertama Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, serta Indonesia bagian barat. Nah, pulau dan wilayah ini terdiri dari beberapa provinsi. Provinsi di Indonesia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada provinsi daerah, dan yang kedua ada daerah istimewa. Contohnya Pulau Jawa terdiri dari 5 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Ibu Kota Jakarta. Nah, provinsi ini terdiri dari beberapa kota. Kota di Indonesia digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada kota madya dan yang kedua ada kabupaten. Nah, kota ini terdiri dari beberapa kecamatan. Sedangkan kecamatan terdiri dari beberapa desa dan kelurahan. Nah, di bawah desa ada tingkatan lagi yang lebih kecil yaitu dusun. Di sini saya baru tahu ternyata desa dan dusun merupakan dua hal yang berbeda. Nah, di bawah dusun barulah kita masuk ke bagian yang paling kecil, yaitu rukun warga, atau biasa kita kenal sebagai RW. Di bawah RW ada lagi yang paling kecil, yaitu rukun tetangga, atau biasa kita kenal sebagai RT. Nah, inilah peta persebaran wilayah di Indonesia. Sekarang saya kasih contoh gimana sih cara menuliskan di sebuah alamat. Oke, bisa kalian lihat di layar monitor kalian, contoh penulisan alamat di Indonesia. Ini saya kasih contoh alamat letak sekolah saya dulu. Yang pertama ada kode pos 61323, Jalan Prapanca nomor 10, RT 01, RW 02, Dusun Cakarayam, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Madya Mojokerto, Provinsi Jawa Timur,
negaranya Indonesia. Nah, sampai sini sudah paham kan ya? Oke, sekarang kita bandingkan dengan peta persebaran wilayah negara Jepang. Oke, kita pergi ke Jepang. Sekarang kita berada di peta negara Jepang. Sama seperti Indonesia, negara Jepang juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah negara. Nah, negara Jepang terdiri dari beberapa pulau dan kepulauan. Pulau-pulau ini dibagi lagi menjadi berdasarkan wilayah. Namun berbeda dengan Indonesia yang dibagi berdasarkan zona waktu, di Jepang dibagi berdasarkan letaknya, yaitu Jepang Utara, Jepang Selatan, Jepang Barat, dan Jepang Timur. Barulah kita masuk ke yang namanya provinsi. Provinsi di Jepang disebut sebagai prefecture. Prefecture digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu ada ibu kota, ada daerah, ada prefecture, dan ada prefecture perkotaan. Di bawah prefecture ada yang namanya sub-prefecture. Sub-prefecture digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada sub-prefecture dan yang kedua ada distrik. Nah, di sini ada lagi yang lebih kecil yaitu kota madya. Kota madya di Jepang digolongkan menjadi 7 jenis. Yang pertama ada kota terpilih, ada kota inti, ada kota biasa, ada kota kecil dan menengah, ada desa, dan ada distrik perkotaan. Nah, namun saya bingung, ini bedanya apa? Kota-kota ini, bagi saya kota ya kota gitu kan ya. Cuman nggak tahu, bagi kalian yang tahu apa bedanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, namun saya juga bingung ini membandingkannya dengan Indonesia ini seperti apa. Jika provinsi sama dengan prefecture, nah kota madya ini sama dengan apa? Sama dengan kota kita atau sama dengan kota madyanya Indonesia? Nah, sedangkan kota terpilih dan lain-lain ini perbandingannya dengan apa? Ini masih bingung saya ya. Nah, di bawah kota madya barulah ada yang namanya sub kota madya. Sub kota madya di bawahnya ada yang namanya distrik kota. Nah, di sini sudah selesai. Berbeda dengan Indonesia yang sampai detail, di sini tidak berhenti di distrik perkotaan. Oke, berikutnya ini contoh pulau-pulaunya yang ada di Jepang. Yang pertama ada Pulau Hokkaido, ada Pulau Honshu, ada Pulau Shikoku, ada Pulau Kyushu, dan ada Kepulauan Okinawa. Sekarang kita masuk ke region di Jepang. Jadi, pulau-pulau tadi terdiri dari beberapa region. Di sini ada kurang lebih 9 region ya. Yang pertama ada region Hokkaido, ada Tohoku, ada Kanto, ada Chubu, ada Kinki atau biasa dikenal sebagai Kansai, ada Shikoku, ada Chugoku, ada Kyushu, serta ada Okinawa. Oke, bisa kalian lihat di layar monitor kalian, itu adalah contoh perbandingannya Indonesia dengan Jepang. Mulai dari negara sama-sama memiliki tingkatannya, ada pulau, terus ada wilayah, sesuai pembagiannya tadi, satu dibagi berdasarkan zona waktu, satu dibagi berdasarkan letaknya. Yang keempat ada provinsi, bedanya hanya di nama serta pembagiannya aja. Dan yang kelima ada sub-prefecture. Nah, ini di Indonesia tidak ada ya, yang namanya sub-prefecture nggak ada. Baru kita masuk kota. Nah, ini yang paling pusing di sini. Kota di Indonesia apakah sama dengan kota madya di Jepang tingkatannya? Tapi saya rasa ini berbeda ya, berbeda entah dibagi berdasarkan luasnya atau gimana, tapi kayaknya berbeda. Yang keenam ada subkota madya. Di Indonesia tidak punya yang namanya subkota madya. Terus ada kecamatan. Nah, ini saya sedikit bangga sama Indonesia. Indonesia bisa membagi secara detail. Jadi di situ dibagi sampai ke RT RW serta, tapi di Jepang tidak dibagi sampai RT RW. Nah, ini saya bingung. Nanti kalau cari alamat kalau nggak detail gimana gitu. Tapi di situ saya tuliskan ada tambahan informasi. Jadi sistem RT dan RW yang digunakan di Indonesia itu asalnya dari sistem Jepang.
Jadi mungkin waktu zaman penjajahan dulu sudah ada ya yang namanya RT RW, saya kurang tahu juga. Ya, jadi dulu itu disebut sebagai Tonari Gumi atau apa itu? Gonin Gumi di Jepang ya. Yang kelompok 5 sampai 10 rumah tangga di mana masing-masingnya dari Tonari Gumi ini akan memiliki yang namanya kumicho atau ketua. Jadi mungkin di Jepang itu tetap ada RT RW, cuman tidak masuk dalam struktur peta persebaran wilayah negara tersebut. Artinya tidak tertulis seperti itu, hukum yang tidak tertulis. Mungkin seperti itu. Nah, sampai sini sudah paham ya. Nah, ini berikut adalah contoh penulisan alamat di Jepang. Ini saya kasih contoh tempat saya tinggal dulu di Jepang. Yang pertama ada itu logonya kode pos ya. Kayak T ada threadnya itu logonya kode pos, di situ tertulis 6128133 Jepang, Kyoto-fu, Kyoto-shi, Fushimiku, Mukaijima, Takabacho 104-1 ya. Mukaijima Gakusei Center, kamar 1202 Shinasama. Nah, itu penjelasannya ada di situ, itu lambangnya kode pos. Terus angkanya itu adalah kode pos sendiri. Terus mungkin ini yang dijadikan panduan untuk lokasi detailnya, yaitu kode posnya ya. Terus ada Kyoto-fu, yaitu nama prefekturnya Kyoto-fu. Terus ada Kyoto-shi, ini nama kotanya yaitu Kyoto-shi ya. Terus ada sub areanya yaitu Fushimiku. Terus Mukaijima Takabacho-nya ini kota kecil dan menengahnya. 104/1 itu informasi lanjutan mengenai nomor blok dan bangunannya, jadi gedung 1. Nomor 104 gedung 1. Terus di situ tertulis Mukaijima Gakusei Center, ini nama gedungnya yaitu Mukaijima Gakusei Center. Terus 1202 itu tulisannya adalah Go ya, yaitu adalah nomor kamarnya. Terus Shina, itu nama saya Shina. Dan yang kedua adalah Sama, yang merupakan bentuk sopan dari san. Jadi kalau biasanya kita manggil Hai Shina-san gitu, ini dipanggilnya kalau secara lebih sopan yaitu Shina-sama seperti itu. Wah, keren ya, kayak dipanggil mate ya. Seperti itu. Nah, sampai sini sudah selesai. Jadi mungkin kalau ada yang ditanyakan atau ada informasi lebih detailnya bisa kalian tulis di kolom komentar atau langsung DM ke Instagramnya Shin Azukiya seperti itu. Oke, pada video kali ini saya rasa cukup sekian informasinya. Jika ada salah kata saya mohon maaf seperti biasa. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Shina-san dari Saya Shina dari Azukiya ID mohon undur diri. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.